Hai guys, kalian tahu gak sih, kalian pernah gak jalan-jalan ke suatu tempat wisata gitu? Atau kalian pernah berkunjung ke suatu tempat wisata gitu? Asik ya sepertinya. Ada ke Taman Nasional, ada yang ke museum, apalagi ada yang ke bangunan tua seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh, seru deh. Nah, dari situ apa yang mungkin kita dapatkan ya? Mungkin apa ya? Oke, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehingga kita semua sehat walafiat, amin. Nah, kali ini Kak Anissa sebagai fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak kalian semuanya untuk belajar tematik terpadu. Kira-kira kalian sudah tahu belum materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ya, benar sekali. Materi kita kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman. Nah, lebih spesifiknya lagi pengalaman di tempat wisata. Apakah kalian sudah siap untuk belajar, kawan? Nah, kali ini kita akan belajar beberapa sub-sub materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu study tour dan manfaatnya. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi apa itu puisi. Yang ketiga ini kita akan mengukur satuan panjang. Dan yang keempat, kita akan gimana caranya langkah-langkah untuk membuat karya hiasan. Yang kelima, kita akan mengetahui apa saja perilaku yang termasuk pada sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, yang keenam, kita akan mengetahui apa itu gerak melayang dan gerak mendarat. Dan yang ketujuh, kita akan menemukan apa saja ungkapan-ungkapan yang kita utarakan pada kata tolong. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira sedang apa ya mereka? Seperti study tour gitu. Hah, study tour? Oke, ini. Nah, dulu kakak pas waktu SD dulu nih. Nah, kakak pernah ikut loh kunjungan ke tempat suatu wisata gitu, study tour. Nah, jadi study tour itu kita tidak lagi belajar di dalam ruangan kelas, melainkan kita belajar di tempat tersebut. Nah, selain itu kita bisa mengetahui berbagai hal yang kita akan ketahui di sana yang tidak bisa kita temui di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Tujuannya kita untuk dapat mengamati, melihat, dan mempelajari tentang suatu hal. Nah, serta untuk menambah wawasan kita. Nah, setelah kita berwisata, tadi kan kita melihat pemandangan yang indah sekali. Nah, mungkin kita bisa membuat puisi seperti ini. Nah, puisi ini gimana ya kalau kita baca? Tapi harus kalian perhatikan. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan dalam membaca sebuah puisi. Yang pertama, ada lafal. Dan yang kedua, intonasi. Nah guys, terkadang di tempat wisata gitu banyak loh sampah plastik yang berserakan. Nah, kira-kira kalau kita jadiin barang-barang yang bermanfaat, bisa tidak ya? Nah, kira-kira sampah-sampah ini jadi apa ya nanti kalau kita olah? Nah, yap, benar semua teman-teman. Kita akan olah sampah-sampah ini akan menjadi barang yang bermanfaat seperti ini, pot tanaman cantik. Yuk kita buat bersama. Yuk kita persiapkan alat dan bahannya ya. Nah, alat dan bahannya itu ada. Nah, tadi plastik yang kita temui. Yang kedua, tanaman. Yang ketiga, tanah. Dan yang terakhir ada air. Nah, mungkin nanti setelah kita olah bersama, nantinya akan jadi seperti ini. Nah, cantik bukan? Nah, dari itu kita
tidak perlu lagi membeli pot. Nah, jadi kita bisa jadi hemat kan? Tunggu sebentar teman-teman. Nah ini, nah kan tadi kan kita udah buat nih tanaman hiasnya. Kira-kira ada yang terlupakan nggak? Ini kakak tadi kan punya 2 botol. Nah kira-kira tinggi kedua botol ini berapa ya guys? Nah kita hitung bersama ya. Botol yang pertama. Nah tinggi botol pertama berukur 25 cm dan yang botol yang kedua ini tingginya 15 cm. Jadi kalau kita hitung semuanya, kita total semuanya dari botol pertama dan botol kedua, kita jumlahkan menjadi 40 cm. Guys, lihat ini nih. Nih, ini sepertinya kayak ada sedang diskusi besar nih. Seperti memilih calon ketua kelas gitu. Nah, berhubungan dengan itu, kita harus perhatikan ya, kita harus sadar ketika kita mengambil sebuah keputusan, hendaknya secara musyawarah. Nah, contoh kecilnya gini, caranya kita bisa menulis nama, setelah digulung-gulung, nanti kita akan bacakan satu persatu siapa pemilih terbanyak dan itulah yang menjadi ketua kelasnya. Nah, itu bagian hal kecil untuk kita bermusyawarah. Ketika kita memiliki pendapat yang berbeda, maka seharusnya kita harus saling menghargai dan kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nah, supaya pikiran kita tenang dan bersih, tidak stres, kita perlu adanya olahraga kecil-kecilan saat nanti kita akan mengambil suatu keputusan nantinya. Nah, olahraga kecil itu seperti ini nih, dan seperti ini. Nah, kedua olahraga ini salah satu bentuk kecil untuk menenangkan kita dalam saat mengambil keputusan. Ada beberapa contoh dari gerakan melayang tersebut. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Adapun gerakan lainnya, yakni gerakan mendarat. Ada 4 contoh gerakan mendarat. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan yang terakhir. Nah teman-teman, mari kita perhatikan percakapan antara Doni dan Tono. Don, kamu kan temanku, fotoin dong. Tidak mau aku. Kok kamu gitu sih? Cuman foto aja, gak mau? Ya sudah. Nah, menurut kalian dari percakapan antara Doni dan Tono, menurut kalian sopan tidak sih? Ayo kita berikan 1 kali kesempatan lagi untuk antara Doni dan Tono untuk memperbaiki percakapan mereka. Maaf mengganggu Don, bolehkah meminta tolong untuk mengambilkan foto untukku? Baiklah, bagaimana jika kita bergantian mengambil fotonya? Nah, seperti itu kan jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Setelah apa yang kita minta, kita bilang apa? Ya benar, kita mengucapkan terima kasih. Setelah kita berfoto, alangkah baiknya foto kita abadikan. Nah, kita hias di bingkai foto menggunakan kain batik. Nah, coba lakukan ya. Ada 4 langkah untuk membuat bingkai dengan kain batik. Nah, yang pertama, mari kita siapkan alat bahannya. Yang pertama ada potongan kain, lem, foto kita, dan bingkai. Selanjutnya, tempelkan kain batik tersebut pada bingkai foto. Dan yang ketiga, keringkan terlebih dahulu bingkai foto tadi yang sudah diberi lem. Nah, yang terakhir, mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang mari kita lihat nih guys. Di sini ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Nah, ada yang mengecat. Nih, ada yang menyapu, ada yang memungut sampah. Ada juga yang sedang memotong rumput. Nah, kira-kira kegiatan apa ya ini? Nah,
Ini adalah bentuk kegiatan bakti sosial. Bakti sosial itu adalah wujud rasa kemanusiaan kita terhadap manusia lainnya. Nah, di mana kita bisa saling membantu dan mempererat silaturahmi. Tapi ada tidak sih contoh kegiatan bakti sosial lainnya? Ada kok. Nah, nih aku akan sebutin satu persatu ya. Pertama, memberi bantuan kepada yang terkena musibah. Dan yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang kesusahan. Nah, yang ketiga, menjenguk teman kita yang sakit. Dan yang keempat, membersihkan halaman rumah kita sendiri. Dan yang kelima, kita menabung. Kenapa kita harus melakukan bakti sosial? Nah, kata pepatah bilang, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Nah, itu semua pembelajaran hari ini yang kita pelajari. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Nah, Kak Anissa pamit undur diri dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.